Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bukan beberapa hari ini topiknya adalah bongkar mesin. Jadi entah mengapa kata-kata bongkar mesin ini banyak muncul ya. Pertama sih soal hubungannya dengan pemakaian minyak goreng, hubungannya dengan piston hitam ya. Karena memang ada yang pistonnya jadi hitam, jadi keras gitu. Penasaran kalau motor penulis bagaimana. Tapi ya harus diingat, motor NMAX ini termasuk jarang pakai minyak goreng karena dipakai untuk coba-coba oli. Kalau nyoba oli ya penulis nggak pakai minyak goreng, karena ya kalau dicampuri minyak goreng sifat oli akan berubah. Sementara itu penulis pinginnya menilai oli itu apa adanya berdasarkan sifat sebenarnya dari oli tersebut. Jadi ya kalau review oli ya baiknya tidak dicampuri apa-apa. Motor penulis yang lain pakai minyak goreng sudah jauh lebih lama. Mobil penulis juga pakai minyak goreng sudah jauh lebih lama. Mulai dari Agustus 2016 itu penulis pertama pakai campuran minyak goreng. Ada yang lebih lama, tapi ya biasanya kalau mereka itu tidak menggunakan minyak goreng sebagai campuran, tapi full 100%. Ada contoh di Suzuki Katana, Daihatsu TAF, beberapa motor bebek, beberapa motor lain gitu ya, ada lah. Tapi yang metode campur-campur ya rasanya mungkin penulis ya yang memulai. Kalau misalnya yang lain nggak ada yang rekomendasi, kayak resiko apa contoh 10%, 20% itu kan ya rada aneh ya. Orang kalau nyampur kan ya biasanya 50%. Mengapa kok 10%? Mengapa kok 20%? Apa alasannya gitu ya. Bongkar mesin itu bukan sesuatu yang apa ya, nggak bisa dibilang mustahil dilakukan ya, karena ya banyak orang ya bongkar mesin. Mungkin ya biaya anggap aja 200.000 lah kalau motornya kayak motor Honda Beat kayak Next 2. Yang paling sulit untuk bongkar mesin itu bagi penulis adalah negosiasi ke yang punya motornya. Itu yang paling sulit. Lah wong penulis saja motor NMAX-nya ini nego mau diperbaiki aja gak bisa, apalagi ini motor kesayangan. Wis motor kesayangan nih ya mustahil lah penulis itu untuk request bongkar mesin. Apalagi karena mesinnya kondisinya luar biasa, suara mesinnya halus, kecuali CVT ini. Kalau CVT wis gak iso ada apa-apa no, karena ya dari mekanik bengkel resmine wis nyerah. Dikongkon guys suaranya mesin halus gak iso. Penulis sendiri yang mau bongkar sendiri, yo alat-alatnya banyak yang nggak ada. Mungkin ya bisa lah penulis beli kamera endoskopi itu ya. Lek murah penulis belilah. Ada yang bilang harganya kurang dari 100.000. Kalau beneran kurang dari 100.000 ya penulis bakal beli. Lek lebih dari itu ya pikir-pikir, karena ya gunanya untuk apa itu. Bongkar mesin lain ada juga ya sebelumnya, soal masalah itu motornya pasti bermasalah, harus dibongkar untuk tahu kondisinya gimana. Ya kondisi mesin itu nggak harus bongkar mesin baru tahu kondisi dalamannya bagaimana. Karena seringnya orang itu melihat dari sekitar lain-lainnya dulu, ciri-ciri luarnya dulu sebelum dibongkar. Lah kan mesinnya kayak gini,
Jadi piston baret itu mesti ono tanda nih, rusak itu ada tandanya. Jadi nggak harus dibongkar dulu baru tahu loh baret kan, enggak. Jadi pasti ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya misalnya berasap, bau gitu ya. Yang paling sering ya kalau orangnya sering ganti oli seperti penulis ya, olinya cepat berkurang, olinya cepat hitam. Nah itu, jadi orang tahu kondisi mesin itu yang nggak harus dibongkar dulu baru tahu, oh gitu ya. Karena justru alasan orang bongkar itu karena ada gejala. Yang bikin orang bongkar-bongkar itu pasti ada penyakit. Nah, kalau misalnya mesinnya ada apa gitu ya, ring pistonnya nyangkut atau apa, pasti akan ditandai dulu dengan misalnya, oh kompresi los, mesin nggak bisa nyala tiba-tiba. Setelah dibuka, tuh kan, ring pistonnya macet, gitu. Tuh kan, pistonnya baret. Jadi untuk tahu piston baret atau enggak itu bukan dengan dibongkar, tapi orang pasti mengalami masalah dulu, mengalami macam-macam dulu baru dibongkar, bukan sebaliknya. Dibongkar dulu terus dia mengalami masalah, itu sesuatu yang jarang ya. Biasanya dimulai dari keluhan dulu baru dibongkar, bukan dibongkar dulu terus baru mengeluh ya. Itu jarang sekali. Nah, kebetulan untuk yang bongkar-bongkar ini juga berlanjut ke oli gardan. Ada yang protes karena penulis lebih merekomendasikan oli Mesran B40 dibanding oli Roret ya. Nah, karena harusnya untuk menilai suatu oli itu harus dengan dibongkar. Waduh, ini malah lebih rumit lagi ya. Jadi untuk tahu apakah oli baik atau tidak itu harus dengan dibongkar. Nah ini sulit ya, sulit karena yang namanya kerusakan itu terjadi kalau oli itu sudah benar-benar nggak bisa melindungi. Yang namanya penelitian, yang namanya orang mengetahui ausnya alat itu nggak bisa pakai mata, nggak bisa pakai fisik. Jadi untuk mengetahui aus macam-macam seperti itu caranya nggak sederhana. Nggak bisa cukup bongkar mesin, oh bongkar tuh kan ini aus, nggak segampang itu. Karena contohnya aja lah, namanya aus itu satuannya apa saya coba, satuannya gram. Satuannya gram. Jadi bukan volume ya. Ini sekian cc gitu, enggak, gram. Kenapa gram? Karena itu dilakukan dengan membandingkan berat barangnya sebelum dan sesudah. Dan itu pun bedanya setahu penulis kecil sekali. Cuma berapa sekian gram, berapa sekian gram, nggak sampai moro. Oh kalau pakai oli ini partnya aus 1 kilo, kalau pakai oli ini partnya nggak aus ya. Nggak ada cerita seperti itu. Ausnya cuma 0, sekian gram. Lek gak duwe timbangan yang benar-benar akurat ya nggak bisa. Dan itu pun ujinya juga lama ya.
Nggak kayak penulis kalau oli ini wis kasar ya langsung di drain, ya nggak kayak gitulah. Dan ya mikir-mikir juga, penulis pakai oli ya nggak bakalan sampai suaranya mesinnya kasar nemen ya, sehingga sampai menimbulkan aus. Penulis pakai oli ya bagaimana caranya nggak sampai menyebabkan aus, walau itu oli sejelek apapun lah ya. Jadi oli itu kan penulis selalu ganti ono dasar-dasar. Kenapa sih suara asak-asak sudah jadi cirinya? Kenapa sih RPM mesin cepat turun kalau gas dilepas itu kok jadi pingin ganti oli? Alasannya adalah karena ya, kalau suara mesin sudah asak-asak, asak-asaknya sendiri merupakan ciri bahwa keausan sudah mulai terjadi. Kalau nggak ada gesekan langsung logam dengan logam, nggak akan muncul suara asak-asak. Kalau olinya masih mampu melapisi permukaan logam yang saling bergesekan, nggak akan muncul suara asak-asak. Suara asak-asak itu merupakan bukti bahwa olinya sudah mulai nggak kuat melindungi. Yang pertama, cairannya nggak kuat, sudah mulai asak-asak, tapi asak-asaknya masih kebantu oleh aditif. Yang berikutnya, aditifnya habis karena ya keseringin dipakai, ya suara mesin makin kasar lagi. Nah, setelah suara asak-asak ada RPM mesin cepat turun, ya bisa juga lewat performa. Tapi kalau performa orang ya nggak ngukur kan. Siapa yang sering ngukur top speed, siapa yang sering ngukur 0-100 pakai rekaman video, kan ya langka sekali ya. Jadi kalau penulis ya juga sama sih, ngukur akselerasi harus nunggu edit video baru tahu. Kalau top speed ya sayangnya jalan penulis ini lebih sering penuh kendaraan sehingga mau ngetes top speed susah. Jadi ya itu tadi, reaksi berapa cepat RPM turun ketika gas dilepas. Dari sini aja misalnya, kalau RPM-nya nggak instan turun gitu ya menurut penulis ya bagus. Nah, mengapa kok penulis acuannya instan turun? Ya karena kan kalau instan turun berarti mesin ada yang menghambat. Karena normalnya kan mesin ono istilahnya apa, flywheel, ono momentumnya, gak moro-moro nyek mandek. Nah kalau sampai nyek berhenti, nah itu pasti ada apa-apa. Pasti olinya sudah nggak melicinkan lagi, tapi seperti kayak rem, kayak kampas rem antara gesekan logam dengan logam. Kalau seperti itu ya artinya gesekan sudah parah, suaranya kasar kan. Terus juga dari sisi apa nih, hambatannya juga sudah sangat tinggi sehingga langsung seperti ngerem. Ya saat itulah cocoknya ganti oli. Nah, kalau kondisinya ganti olinya seperti itu ya keausan di mesin masih minim kan, karena ya belum ada kesempatan untuk oli yang rusak ini merusak mesin. Ausnya pasti aus minim. Kalau aus minim misalnya misal apa jenenge, pistonnya berkurang 0,0 sekian gram, ya masa tahu. Kalau nggak pakai alat laboratorium yang sangat terkalibrasi ya, yang bisa sampai 3 digit di belakang koma, ukurannya gram,
Padahal misalnya beratnya ya 20 gram gitu ya. Artinya bisa harus presisi sampai 5 digit. Nah itu nggak mungkin murah barangnya. Untuk oli mesin penulis acuannya yaitu tadi ya, 2 itu tadi. Untuk oli gardan gimana? Penulis sendiri ya harus mengakui kalau soal oli gardan penulis itu nggak bisa ukur performa. Gak iso beda no penulis. Sama sekali nggak bisa. Pakai Fastron nunggu gak bisa ngerasakan penulis perbedaan itu. Akselerasi motor rasanya kok kayak podo gitu ya, karena rasanya beban oli untuk gardan itu kecil sekali, beda dengan di mesin, dengan di piston, silinder, noken as dan seterusnya. Kalau hambatan di piston dan silinder ya bisa dideteksi dengan lepas gas. Hambatannya di gear gardan ya apa? Penulis nggak tahu. Jadi ya kalau gardan penulis nilainya cuma dari warna oli keluarnya. Warnanya masih sama nggak dengan ketika dituang dari botolnya? Kalau berubahnya banyak ya penulis nilai buruk. Warnanya ternyata jauh lebih coklat ya penulis nilai buruk. Kalau olinya tetap bening, nggak ada glitter sama sekali ya penulis nilai baik. Dan kebetulan nilainya Meseran B40, nilainya Meseran SI40, nilainya Fastron itu lebih baik daripada oli Roret. Apalagi ketika diuji panggang, Roret itu ternyata jauh lebih cepat hitam daripada Meseran, daripada Fastron. Ya penulis lebih rekomendasikan Meseran lah ya. Soal aditif juga penulis sudah coba bergunakan Roret EPA 90 sebagai aditifnya oli mesin. Roret SI40 juga sudah pernah coba. Penulis juga sudah pernah nyoba pakai oli Roret SI 140 dengan campuran sampai berapa ya, 50% untuk oli mesin. Dan yang penulis rasakan walau sudah pakai Roret 140 dengan rasio yang banyak, nggak kerasa aditifnya tuh ya. Aditif anti aus penulis maksud. Ciri aditif anti aus itu apa? Ya suara mesin makin lama makin halus, mulai dari perangkat makin lama makin halus. Terus ya itu tadi respon terhadap gas. Ketika dilepas gas awal-awal mungkin peret, tapi setelah agak lama jadi licin. Seperti itu. Jadi ya penulis merasa loh, ini kok oli gardan kok kayak aditifnya sedikit, yang mending nggak usah lah. Lagi pula kalau di oli transmisi itu kan nggak ada toh ya, minyak nggak ada copper corrosion macam-macam. Lagi pula di copper corrosion test juga ya nggak begitu beda ya. Mungkin sekarang ini penulis lebih rekomendasi Meseran SI40 kali ya untuk oli gardan cocoknya ya, termasuk untuk gardan mobil. Ya wes lah, itu aja. Yang jelas untuk mengetahui kondisi oli atau kondisi mesin itu nggak harus dibuka mesinnya, ada banyak cara lain. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.